Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadira Aristantia dengan NIM 2017-210-395. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi perjalanan. Nah, bagi kebanyakan orang, liburan merupakan agenda yang wajib yang tak boleh dilewatkan ketika akhir pekan tiba ataupun pada saat waktu libur panjang. Nah, bahkan setiap tahunnya selalu ada individu ataupun keluarga mengagendakan kegiatan wisata dan memperhitungkan dana liburan menjadi hal yang utama yang harus dipersiapkan saat melakukan liburan. Salah satu cara yang harus ada ketika memperhitungkan dana liburan yaitu asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan ini merupakan sebuah jenis asuransi yang diperhitungkan untuk memberikan perlindungan selama Anda bepergian. Asuransi perjalanan ini memang tidak masuk ke dalam jenis asuransi yang wajib dimiliki. Asuransi ini diutamakan untuk Anda yang memang suka melakukan perjalanan baik keluar kota maupun ke luar negeri, dan fungsinya yang hanya melindungi ketika akan melakukan perjalanan saja. Yang selanjutnya yaitu manfaat asuransi perjalanan. Manfaat asuransi perjalanan yaitu merupakan perlindungan diri dari resiko kecelakaan dengan polis tertentu. Toppers juga dilindungi secara finansial bila terjadi kecelakaan dalam pesawat komersial. Asuransi perjalanan juga meliputi biaya evakuasi, biaya jenguk, biaya perlindungan properti saat berpergian. Selain melindungi pemegang polis, barang bawaan pemegang selama perjalanan juga dilindungi oleh asuransi. Jadi misalnya bila bagasi rusak atau hilang, akan diganti rugi oleh pihak asuransi. Nah, bukan hanya itu saja yang akan dilindungi oleh asuransi perjalanan, tetapi juga risiko kerugian secara finansial jika tiba-tiba Anda jatuh sakit atau mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan. Asuransi perjalanan menjadi penyelamat Anda saat mengalami kesulitan, apalagi jika berada di negara asing yang membuat Anda kesulitan meminta bantuan pada sanak famili atau keluarga. Keuntungan yang bisa Anda terima adalah perawatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ketika Anda harus masuk ke rumah sakit dengan berbagai sebab. Begitu juga ketika Anda kehilangan dokumen resmi seperti paspor, visa saat berada di luar negeri. Ada juga terdapat beberapa manfaat asuransi perjalanan, diantaranya setiap manfaat asuransi perjalanan akan sangat berbeda tergantung dari jenis yang Anda pilih. Oleh karena itu, Anda perlu menyesuaikan dengan jenis asuransi perjalanan yang memenuhi kebutuhan dan kemampuan finansial Anda. Untuk beberapa jenis tertentu tidak bisa mengcover semua kejadian pada saat Anda melakukan perjalanan. Hal ini bisa Anda pastikan lewat polis asuransi yang Anda dapatkan. Jadi pelajari dengan sesama manfaat apa saja yang bisa Anda dapatkan dari jenis asuransi perjalanan yang Anda pilih. Asuransi perjalanan ini juga dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kejadian yang tidak bisa diprediksi. Misalnya jatuhnya pesawat terbang. Namun demikian, asuransi juga punya pengecualian terhadap hal tertentu dalam kasus ini. Contohnya BMKG sudah memberikan peringatan waspada untuk tidak berlibur di sekitar anak gunung Krakatau, tetapi Anda sengaja membelinya demi mendapatkan klaim saat terjadi sesuatu ketika Anda traveling di sekitar anak gunung Krakatau yang tengah aktif dan siap untuk erupsi. Jika terjadi demikian, asuransi perjalanan tidak bisa mengcover hal tersebut. Yang terakhir, asuransi perjalanan juga melindungi Anda dari kasus teror di beberapa negara, termasuk di Eropa, apalagi
Jika negara yang Anda kunjungi termasuk negara yang tidak aman, sehingga premi yang dibayarkan tentu saja akan semakin tinggi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putrisa, NIM 2017-210-727. Di sini saya akan menjelaskan jenis asuransi. Sebelum memutuskan membeli asuransi, ada beberapa macam asuransi perjalanan yang perlu diketahui. Yang pertama, tujuan perjalanan. Tujuan perjalanan ini digunakan untuk membedakan antara perjalanan yang bertujuan untuk berlibur atau untuk keperluan pekerjaan. Perbedaan tersebut juga mempengaruhi premi yang harus dibayarkan. Begitu juga dengan barang bawaan. Perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan biasanya berkaitan dengan perlindungan terhadap barang berharga yang dibawa. Kemudian yang kedua, tempat perjalanan. Beberapa negara seperti benua Eropa, Amerika, dan Australia memberikan premi yang tinggi karena biaya perawatan dan kesehatan di negara-negara tersebut cukup mahal, sehingga cukup wajar jika asuransi perjalanan yang harus dibayarkan pun akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain. Asuransi ini juga biasanya memperbaiki perjalanan domestik maupun perjalanan ke luar negeri. Terdapat juga asuransi perjalanan khusus ibadah seperti haji dan umroh. Kemudian yang ketiga, jumlah tertanggung. Jumlah tertanggung dibedakan menjadi dua, yaitu asuransi perjalanan individu dan asuransi perjalanan kelompok. Untuk asuransi perjalanan kelompok biasanya dimanfaatkan oleh para agen travel yang membawa konsumennya traveling ke berbagai tujuan. Karena semakin banyak jumlah orang yang diasuransikan, maka akan semakin terjangkau pula premi yang dibayarkan. Kemudian untuk asuransi perjalanan kelompok juga bisa dimanfaatkan oleh sekolah atau kampus untuk melakukan studi wisata. Kemudian yang keempat, yaitu jangka waktu perjalanan. Asuransi jenis ini disesuaikan dengan durasi serta jumlah keberangkatan perjalanannya. Semakin sering melakukan perjalanan, akan lebih efisiensi untuk membeli asuransi jangka waktunya lebih lama. Sedangkan yang jarang melakukan perjalanan baik untuk kebutuhan bisnis ataupun hanya untuk berwisata, bisa memilih jenis asuransi perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima, sesuaikan budget yang dibayarkan. Budget juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai kita memilih premi keluar dari kemampuan finansial. Perusahaan asuransi yang berkualitas pasti tetap memberikan layanan terbaik meski nilai preminya rendah. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian tips agar mendapatkan asuransi perjalanan terbaik. Yang pertama,
ketahui sistem klaim yang ditawarkan perusahaan asuransi. Tips pertama ini, cari tahu sistem klaim asuransi yang digunakan oleh perusahaan. Tujuannya agar kita bisa mengantisipasi jika ternyata dana asuransi belum bisa dicairkan. Ada 3 metode. Yang pertama, reimbursement, cashless, dan santunan. Perusahaan asuransi yang menerapkan sistem reimbursement akan mengeluarkan dana jika tertanggung sudah menyerahkan kwitansi atau nota. Kemudian beda dengan sistem cashless yang mengandalkan kartu dalam memberikan pendanaan. Kemudian untuk sistem santunan biasanya digunakan dalam asuransi kesehatan. Besaran dana santunan tergantung premi yang dipilih. Perusahaan akan memberikan sejumlah itu tanpa memandang kategori perawatan atau kelas. Kemudian yang kedua, cek cakupan wilayah produk asuransi perjalanan. Setiap perusahaan asuransi memiliki cakupan wilayah yang berbeda. Sebagai contohnya seperti asuransi perjalanan visa, sehingga belum tentu memberikan perlindungan finansial yang vertikal. Itu sebabnya asuransi tersebut harus mencakup destinasi kita. Kemudian pastikan asuransi tersebut menanggung kegiatan kita dari yang mulai sederhana sampai yang ekstrim. Kemudian yang ketiga, perhatikan durasi perjalanan. Asuransi perjalanan mengeluarkan kelompok premi berdasarkan asuransinya. Inilah yang mempengaruhi masa berlaku klaim asuransi. Biasanya tarif untuk individu lebih murah ketimbang keluarga. Meskipun begitu, layanan dan fasilitas yang diberikan akan tetap sama. Kemudian yang ketiga, pilih asuransi yang memberikan nilai manfaat yang baru. Istilah untuk fasilitas dan layanan yang disediakan perusahaan asuransi nilainya berbeda-beda, tergantung kebijakan manajemen internal perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Safina Hariri dengan NIM 2017210732. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pendaftaran asuransi perjalanan. Jadi, proses pendaftaran asuransi perjalanan itu sebenarnya tidak ribet dan juga dapat diajukan melalui via online. Di laman Kredit GoGo, Anda dapat membandingkan dan juga memilih asuransi mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan juga rencana perjalanan Anda. Sebelum Anda mendaftar asuransi perjalanan, sebaiknya Anda memahami dulu manfaat-manfaat yang telah ditawarkan dan dokumen-dokumen yang diperlukan apabila Anda mendaftar asuransi perjalanan, yaitu yang pertama ada fotokopi KTP, yang kedua ada fotokopi paspor, dan yang ketiga yaitu formulir pengajuan asuransi perjalanan.
Selanjutnya yaitu syarat yang harus dilengkapi sebelum mengikuti asuransi perjalanan. Jadi apabila Anda mendaftar asuransi perjalanan, pastikan Anda melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan. Di antaranya, yang pertama yaitu dokumen WNI atau KTP, yang kedua ada dokumen WNA atau KITAS, yang ketiga memiliki kartu keluarga apabila peserta premi asuransi perjalanan itu lebih dari 1 orang, dan yang terakhir untuk paket individu pembeli polis minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 84 tahun dengan membayar premi sebesar 50.000 dengan waktu perjalanan 1 sampai dengan 4 hari. Pastikan Anda sebagai pendaftar asuransi perjalanan itu akan mendapatkan manfaat perlindungan dari asuransi tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.